Oke, halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dan di video kali ini kayak kita langsung aja ya. Kayak dari judul, dari thumbnail, teman-teman udah bisa ngeliat dan kayak makanya ini gue langsung jambrangin aja di sini. Dan di video kali ini kita akan coba unboxing dan pasang si shock of lens di NVL yang nanti udah disiapin gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum kita buka si kardusnya ini, jadi ini adalah lens buat Yamaha R15. Kodenya YA729, tapi ini bukan YA729 biasa ya, karena kan kalau YA729 biasa itu dia ada tabungnya ya, tabung buat setelan kompresi. Nah, sementara yang ini dia beda gitu. Nah, sebelum kita bahas bedanya di mana, mending kita langsung buka dulu aja kardusnya gitu. Nah, jadi ini tipikal Ohlins ya, teman-teman. Yang pertama ini kita dapat berkas-berkas gitu. Kita langsung buka aja kali berkas-berkasnya. Nah, pertama keluarin dulu, kita dapat 2 buah kunci spanner. Ini dibilangnya sama Ohlins tuh si spanner sih, kayak ini buat nyetel si preloadnya gitu. Nah, ini dapat 2 ya, tapi kadang-kadang di model tertentu ada yang cuman dapat 1 gitu. Nah, terus di sini ada ketrikan logo Ohlinsnya ya. Tuh. Ini dapat spanner, kita taruh samping dulu. Nah, terus kita langsung keluarin aja semuanya deh. Ini dapat plastik, ada sil-silannya ya. Taruh samping. Nah, yang pertama kita dapat apa? Pertama nih kita dapat mounting instruction atau installation guide ya, bahasa gampangnya. Terus kayak disebutin di sini dapatnya apa aja. Terus kayak yang pertama tuh kayak installationnya kayak gini, terus kayak udah. Nah, terus juga di sini ada rekomendasi buat setupnya ya, kayak misalnya spring preloadnya itu di atas 9 mili, terus ribbon adjusternya di 16 klik, terus kayak compressionnya ada di 12 klik dan sebagainya gitu. Nah, terus itu pertama, terus yang kedua ini juga sama kayak yang tadi, cuman dia ini versi bahasa Thailandnya gitu. Karena buat motor-motor kecil di regional Asia ya, si Ohlins ini dia pabriknya itu ada di Thailand gitu. Jadi kayak ini tulisannya tuh Thailand. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini gua syutingnya indoor juga sih. Lightingnya kurang pas. Jadi itu punya dirakitnya di Thailand, cuman untuk beberapa parts dia ada yang ini dari Swissnya langsung gitu. Jadi biar lebih murah aja sih. Terus kayak ini ada kartu garansinya. Tuh, terus juga dealer penjualnya ada di sini udah tulis resmi, dan gue ini belinya dari ACC Motorsport ya. Nah, untuk dealer-dealer Ohlins yang resmi itu di mana aja, teman-teman bisa ngecek langsung di websitenya. Kayak di situ ada berdasarkan kota atau wilayahnya gitu. Tadi kartu garansi udah, terus ini ada owner's manual. Nah, di sini kayak buat apa ya? Ini cara-cara setting sebagai rupa tuh kan, kayak tahap-tahap setting. Kayak kalau misalnya mau setting spring preload gimana, terus kayak compression gimana, terus kayak ribbonnya gimana, tuh udah ada panduannya di sini. Dan oh iya, ini kartu garansi ini lumayan ya teman-teman, karena Ohlins ini garansi resminya itu 3 tahun gitu. Nah, terus terakhir ini ada favorit kita semua. Ini kebungkus di dalam kayak semacam clipping gitu, clipping plastik bening, dan ini isinya stiker. Dapat 2. Dapat yang berwarna sama yang hitam putih gitu. Jadi lumayan buat berkas-berkasnya. Dapatnya kayak yang teman-teman lihat tadi gitu. Ini kayak nggak ada bedanya juga sih sama yang YA729 seperti seharusnya gitu. Nah, seperti biasa ini Ohlins dapat sealed air biar isinya aman tuh. Nah, terus yang bedanya 729 biasa sama yang ini apa teman-teman? Nah, kita langsung lihat nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi lihat di YA729 itu dia ada tabungnya. Nah, kalau YA729 yang ini dia edisi yang nggak ada tabungnya teman-teman. Jadi kayak dia setelannya cuma ada di preload sama di ribbonnya aja gitu. Sementara kalau misalnya yang YA729 dia ada tabung buat setelan kompresinya gitu. Nah, ini jadi emang beda juga ya sama yang model
buat R15 atau Fiction yang model basicnya gitu, yang buat street gitu, ini beda juga sih. Karena kalau misalnya model sebelumnya itu dia nggak ada si apa ya, si dampernya ini nggak ada buat, kok damper, rebound, nggak ada buat setelan reboundnya gitu. Jadi kayak bener-bener cuman si preloadnya doang kalau yang satu lagi. Sementara ini dia ada preload sama ada damper, jadi kayak lumayan sih gitu. Dan menurut gue ini buat penggunaan harian dan track day ringan, menurut gue ini udah cukup enak sih. Karena sebelumnya juga gue pakai yang RCB nih, gue tunjukin. Jadi sebelumnya juga ini gue udah bongkar tuh, ini shock yang sebelumnya gue pakai, ini ada setelannya sama kayak yang tadi, preload sama rebound. Cuman kalau ini reboundnya cuma 13 klik ya. Sementara kalau yang Ohlins itu dia banyak, gue belum ngitung lagi, nanti kayak mungkin gue sertain tulisannya aja di video gitu. Dan ini udah enak sih buat harian, enak buat sirkuit, enak. Jadi kayak menurut gue segini cukup gitu. Dan ini harganya juga lumayan lebih murah dibanding yang versi basic tadi, sama apalagi kalau dibandingin sama yang YH729 yang ada tabungnya gitu. Nah, untuk unboxingnya mungkin segitu dulu aja kali ya teman-teman, karena di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi sih gitu. Nah, ini langsung kita pasang aja kali ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini si Ohlisnya dia udah kepasang, tapi sisanya belum gue rapihin sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya secara tampilan, dia kalau yang tanpa tabung itu sederhana ya teman-teman. Jadi kayak kelihatan ulir kuningnya doang, kayak shock bawaan NVL warna kuning juga kan dia ulirnya. Cuman yang bedanya adalah dia kan si inner tube-nya itu dia metal polish gitu ya. Jadi kayak kalau diperhatiin lebih detail itu beda. Terus kayak di ulirnya juga kan dia ada tulisan Ohlinsnya tuh. Nah, jadi kayak beda sih, cuman nggak terlalu mencolok banget gitu. Nah, terus kalau misalnya soal settingan, ini si preloadnya ini atau si pernya itu belum gua setting ya teman-teman, masih bawaan dari si pabriknya. Tapi kalau misalnya buat si ribbonnya itu gua udah setel di 16 klik. Mana nih, kelihatan nggak ribbonnya? Nah, ini udah gua pakai setel di 16 klik sesuai dari si rekomendasi yang ada di installation guide-nya tadi gitu kan. Tadi 16 klik kayak gue coba gitu. Kenapa gue nggak coba di 0 juga gitu, karena menurut gue ini ekornya dia terlalu cepet gitu mantulnya kalau di setelan di 0 ya. Jadi kayak gue kurang nyaman juga sih kalau segitu. Dan ini gue coba di 16 dulu. Sebenarnya menurut gue juga kurang sreg sih ya di 16, karena menurut gue masih terlalu cepet gitu. Tapi kayak karena ini rekomendasi, jadi kayak gue coba dulu aja. Dan lagi pula kalau misalnya ngatur ribbon, kayaknya nggak bakal langsung seenak. Kalau misalnya dia diatur enak sekarang, kayaknya belum pas juga, karena si preloadnya itu dia masih menurut gue juga masih terlalu empuk sih buat berat badan gue yang 70 kiloan lebih ya, 75 kiloan lebih. Kayak menurut gue itu masih terlalu empuk sih, dan bawa riding style gue juga kan kurang pas aja gitu sama yang terlalu empuk gitu. Beda sama kayak kalau misalnya kita bandingin sama yang RCB ini ya gitu. Tadi gue udah coba ukur-ukur juga, jadi si panjang pernya itu dia mirip-mirip kayak ini, lebih ketekan dikit sih gitu. Dan ini shock RCB udah gue setting dari mulai preload, terus si ribbonnya juga udah gue setting, udah enak nih pokoknya. Ini buat harian terus luar kotaan, terus kayak sirkuit, ini udah enak banget sih gitu. Tapi bedanya itu dia kalau misalnya si RCB ini dia ulirnya di sini agak ada yang agak rapetnya ya, tuh di sini rapet baru ke bawahnya renggang. Sementara kalau yang si Ohlins itu dia itu cenderung renggang semua gitu. Jadi kayak nanti itu bakal gue setting lagi. Dan ini nanti dengan settingan yang kayak gini nih, si preload bawaan dan si ribbon 16 ini mau gue pakai seminggu dulu, 5 hari kerja itu gue pakai. Nanti kalau misalnya ini gue cari datanya, kumpulin datanya, dan nanti rencananya sih minggu depan gue mau minta settingin di Ohlins Cikininya ya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman beli Ohlins atau punya Ohlins, itu bisa minta disettingin ke si
Ohlins Cikini gitu. Karena untuk settingan suspensi sendiri ini dia agak kompleks gitu ya teman-teman. Jadi kayak kita ini misalnya nih, kan ini lagi posisi bebas ya, maksudnya tuh nggak ada beban gitu kan, roda keangkat. Nah ini kita diukur berapa nih jaraknya, misalnya jarak dari tuh lubang kunci ke si titik as roda tuh berapa, terus kayak nanti kalau misalnya diturunin standar tengahnya, jadi kayak roda nampak dua-duanya tanpa kita naikin, itu diukur tuh berapa. Terus kayak pas kita naikin itu diukur lagi tuh berapa. Jadi di antara 3 posisi tadi tuh udah ada hitungannya sendiri teman-teman. Jadi minimal jarak main atau jarak turunnya tuh di set berapa gitu, berapa mili. Jadi biar kalau misalnya kayak gue tadi gitu, kalau misalnya sekarang sih menurut gue ini masih terlalu ambles ya, karena kayaknya si pernya masih kempukan sih kalau sekarang, perlu dikerasin lagi. Jadi biar lebih enak gitu teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita pakai shock keempukan gitu kan nanti ambles sebagai rupa kan kayak nggak enak juga gitu sih teman-teman. Dan jadi kalau itu juga sebagai catatan ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman pakai Ohlins itu bukan berarti pasang langsung enak gitu sesuai dengan selera teman-teman, itu nggak gitu teman-teman. Jadi kayak harus di setting lagi lah gitu. Jadi kayak mungkin video kali ini segitu dulu sih ya teman-teman. Untuk reviewnya, impresinya, lain-lain kayak nanti di video selanjutnya aja, karena ini juga udah mau hujan tuh, anginnya kenceng banget walaupun cerah juga. Jadi kayak semoga video ini bisa membantu, dan kalau misalnya teman-teman ada yang bingung mau ditanyain, itu teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya, dan nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.